turhamun. Sedang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Allah berupa hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah menjaga imannya kepada Allah dan berusaha menjadi bagian dari hamba Allah yang pandai bersyukur. Itulah jalan keselamatan, jalan menyelamatkan diri dari ancaman azab Allah dalam segala macam bentuk. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah singkat hari ini, saya ingin mengatakan bahwa sepertinya pada akhirnya semua manusia akan lari kepada agama. Sebab agama ini memang pada mulanya menyasar pribadi, dan itu tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang lain. Sebab nanti juga setiap orang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya atau tidak, ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka, itu tidak berpengaruh. Tapi itu sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Dan sejalan dengan ini, kalau kita membaca hasil-hasil penelitian di negara-negara yang disebutkan negara yang sudah mengalami era kemelimpahan dan era otomatisasi, yang mereka sebut juga dengan era konseptual. Jadi era ini kan berkembang dari agriculture masuk industri, masuk informasi itu kerja-kerja intelektual yang lebih banyak mengandalkan otak kiri, kata mereka. Ini kemudian berkembang, maju atau bertransformasi ke era yang disebut mereka dengan era konseptual. Apa yang terjadi di era ini ternyata kalau kita membaca hasil-hasil penelitian, masyarakat Amerika itu 58% mengatakan, orang Amerika 58% mengatakan bahwa mereka sering berpikir tentang apa makna dan apa tujuan hidup. Dan saya ingin dalam khutbah singkat ini menyampaikan satu hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter kawakan di Amerika, namanya Seligman. Jadi beliau ini mencoba meneliti apa sih sebetulnya yang dicari oleh manusia dalam hidup ini. Ada satu kesimpulan bahwa semua manusia ini mencari yang namanya kebahagiaan. Atau istilah beliau itu bukan kebahagiaan tapi kesenangan hidup. Lalu kemudian mencari apa sebab-sebab yang bisa menyebabkan seseorang itu hidupnya bahagia atau hidupnya senang. Beberapa yang disampaikan, dilaporkan dalam penelitiannya itu, yang pertama adalah ketika seseorang itu mampu melaksanakan pekerjaan yang memuaskan. Pekerjaan yang memuaskan, bukan menjengkelkan. Kalau bukan membuat mereka bekerja setengah mati, tapi pekerjaan yang memuaskan. Yang kedua adalah ketika seseorang itu terhindar dari peristiwa atau emosi negatif. Jadi selalu berpikiran, dalam bahasa Arab namanya at-tafkir al-ijabi, pikiran positif. Yang ketiga, jika seseorang itu menikah, jadi rupanya hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa orang yang belum menikah itu tidak bahagia. Dan selanjutnya adalah jika seseorang itu memiliki relasi sosial yang luas, yang banyak. Dan kata penulis buku yang memuat laporan penelitian ini bahwa yang juga tidak kalah pentingnya menyenangkan dan membahagiakan hidup seseorang adalah pandai bersyukur, mudah memaafkan, dan selalu
punya optimisme. Yang menarik dikomentari adalah bahwa ada beberapa hal yang dikejar oleh banyak manusia, tapi itu sama sekali tidak menjadi faktor yang membahagiakan. Misalnya mendapatkan uang lebih banyak, rupanya itu bukan sumber kebahagiaan atau bukan faktor yang menyebabkan seorang manusia hidup bahagia. Yang kedua, berpendidikan tinggi. Jadi tidak ada korelasi antara kebahagiaan dengan pendidikan tinggi. Berarti kalau penelitian ini kita terima, bisa jadi ada orang yang cuma tamat SD bisa jadi lebih bahagia daripada profesor, karena tidak ada hubungannya. Dan yang ketiga adalah bertempat tinggal di lingkungan yang menyenangkan. Itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Tapi yang saya ingin hubungkan dengan pandangan agama kita adalah hasil penelitian ini, dia kemudian mengomentari bahwa jika hidup manusia dikonstruksi, ditata dengan faktor-faktor ini, maka ini hanya menghasilkan kebahagiaan atau kehidupan yang dia sebut dengan kehidupan yang menyenangkan. Yang juga faktor-faktor tersebut hanyalah merupakan pijakan dari apa yang dia sebut dengan pandangan hedonis. Ada nilai hidup dan makna hidup yang jauh lebih tinggi dari itu, yang dia sebut dengan istilah kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu jauh lebih bernilai dibanding kehidupan yang menyenangkan dengan menata hidup dengan faktor-faktor yang disebutkan tadi. Lalu apa yang disebut dengan hidup yang baik? Kata Seligman, hidup yang baik, kata dia, adalah jika seseorang dalam hidupnya itu menemukan makna dan tujuan hidupnya, sehingga potensi terbesar yang dia miliki, kekuatan terbaik khas yang dia miliki, dia mampu gunakan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang menurutnya paling penting dalam hidupnya, maka itulah orang yang disebut hidup yang baik. Nah, saya ingin mengkaitkan ini, Pak, dengan ayat yang saya baca tadi. Dalam ayat yang saya baca tadi, surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Stressing pointnya di situ saya. Barang siapa yang beramal soleh, apakah laki-laki atau perempuan, peluangnya sama, tidak ada bedanya. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh, kata Allah, pasti kami akan berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia dapat kehidupan yang baik, dan di akhirat nanti akan kami berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka usahakan di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya istilah Seligman hidup yang baik itu justru itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahwa hidup yang kita cari sesungguhnya bukan hanya hidup yang sekedar hidup senang, hidup enak. Tapi hidup yang kita cari sesungguhnya, hakikat hidup yang harus kita perjuangkan adalah hidup yang baik. Hidup yang baik itu adalah memanfaatkan seluruh potensi terbaik yang Allah titipkan pada kita untuk menyelesaikan urusan yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Nah, persoalannya adalah perspektif apa yang kita gunakan untuk mengukur apa urusan yang paling penting selama saya hidup. Kalau kita kembali pada misi yang sudah dijelaskan oleh Allah dan sudah ditetapkan oleh Allah buat manusia,
Apa misi kita, Pak? Apa tugas kita? Yang pertama, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada misi lebih besar, tidak ada urusan yang lebih penting dari urusan kita dalam hidup ini kecuali adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengambil teorinya Seligman tadi, kalau mau hidup baik, maka seluruh yang Anda miliki, Anda punya jabatan, Anda punya harta, Anda punya pengaruh, Anda punya kekuatan, jadikanlah itu sebagai alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam bahasa Al-Quran ibadah itu juga bisa kita sebut dengan beramal soleh. Man amila solihan, beramal soleh itu artinya seluruh aktivitas kita orientasinya adalah lillahi rabbil alamin. Sebagaimana prinsip yang kita baca di doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pula lah yang disebut oleh para ulama kita bahwa kebutuhan manusia yang paling bernilai yang harus kita cari bukan kebutuhan yang bersifat materi, bukan kebutuhan yang bersifat benda, tapi kebutuhan kita terhadap sesuatu yang kita belum lihat saat ini, tapi kita yakini satu saat akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ini kita pakai, Pak, kita jadikan apa yang potensi yang paling baik, paling kuat kita miliki. Silakan Anda mencari harta, menjadi orang kaya. Silakan Anda menjadi pejabat. Tapi Anda harus sadar bahwa di balik harta itu ada yang lebih besar yang Anda harus kejar dengan harta itu. Jangan jadikan harta sebagai tujuan. Ada di balik jabatan yang Anda miliki nilai yang lebih berharga, yang lebih besar. Itulah yang mereka sebut dengan nilai-nilai spiritual, kebutuhan spiritual. Mereka bahasa spiritual itu tidak membawa nama agama. Tapi apa kata mereka? Kebutuhan spiritual itu adalah kebutuhan di mana seseorang merasa membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar, bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin yang jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi kalau nasihat baik ini saya simpulkan, maka pesannya dan perintahnya adalah mari kita menjalani hidup ini untuk menemukan makna dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berhak diberikan oleh Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Caranya adalah jadikan semua apa yang Allah titipkan pada kita, potensi terbaik, kekuatan terbaik yang kita miliki untuk menyelesaikan misi utama kita selama hidup di dunia ini, yaitu misi kita sebagai hamba Allah dan misi kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah, mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Dan Allah sudah menyiapkan walan najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan yang baik yang Allah sudah berikan kepada kita dalam hidup di dunia. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah dan taufiknya, agar kita terus istiqomah menjaga iman dan menjaga amal soleh kita. Kita mengejar karir, mengejar cita-cita, tapi itu bukan tujuan. Itu adalah sarana dan alat kita untuk mengantar kita pada kehidupan yang kekal dan abadi untuk selamanya,
dengan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.